안녕하세요. 토픽 이 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 우리가 읽기 문제 요령 1에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Untuk pertemuan kali ini, gitu kan, itu akan ada 6 tipe soal yang kita bahas, gitu kan. Yang pertama, 문맥에 알맞은 문법 고르기. Jadi memilih tata bahasa yang sesuai dengan konteks, 같은 의미 표현 고르기. Gitu. Jadi memilih sinonim ya, gitu kan. Atau 읽고 주제 찾기. Jadi membaca dan lalu mencari tema dari teks tersebut. Sebu neong pakhagi. Jadi kita mengerti hal-hal detail yang ada dalam teks tersebut. Ada sunso pakhagi. Apa namanya sunso atau dia urutan gitu kan. Jadi mengurutkan. Nah, yang terakhir adalah sangwang mengnak hagi. Jadi menggunakan konteks dalam situasi yang ada dalam teks. Baik, nah ini ilki ya maksudnya gitu kan. Untuk ilki sama sebenarnya dengan detki ya untuk tema soalnya. Jadi tema soal ini sama semua gitu kan tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang cara lifestyle gitu, tentang kehidupan keluarga gitu. Jadi temanya sama, hanya bentuk teksnya itu dia berbeda. Ada guanggo, iklan, annemun, pengumuman, ada gesipan. Gesipan ini dia pengumuman tapi biasanya itu eh, ada di apa ya website itu ada yang namanya gesipan gitu kan. Jadi biasanya si pengelola website tersebut memberikan pengumuman-pengumuman kecil gitu di situ. Gitu. Ada Solmyungmun, dia teks penjelasan naratif, gitu. Ada Gungjung Gongbunso, ada teks dari apa nah dokumen-dokumen resmi gitu kan. Ada Shinmun Gisa, ada artikel koran, ada Gamsangmun, ada Tunghua, ada Shi gitu. Jadi ini Gamsangmun itu dia misalkan pidato wali kota baru yang terpilih gitu. Itu dia Gamsangmun juga bisa gitu. Atau Tunghua dia fabel atau dari cuplikan cerpen atau novel itu juga ada gitu kan ada puisi tapi puisi ini sekarang hampir tidak ada dalam soal ilki. Misalnya, oke. Nah, untuk yang Google ini dia juga hampir sama untuk temanya gitu. Hanya ada beberapa apa ya perbedaan gitu kan. Ada untuk apa tipe teksnya ya. Ada Yo Yang Mun. Yo Yang Mun ini dia lebih ke apa namanya ringkasan gitu kan. Lalu ada sosol di sini, ya kan? Yaitu dia cuplikan dari novel ataupun cerpen. Gitu. Nah, hanya untuk bagian ini dia porsinya itu sangat sedikit. Mungkin dalam satu soal topik gitu, itu hanya ada satu atau maksimal dua. Itu dua cuplikan novel gitu atau cuplikan cerpen. Baik, yang pertama kita akan membahas tipe soal 문맥에 알맞은 문법 고르기. Jadi memilih tata bahasa yang sesuai dengan konteks, gitu, dengan teksnya. Nah, untuk tipe soal ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, gitu kan. Biasanya itu terdiri dari satu kalimat saja. Jadi ada satu kalimat, terus itu kita disuruh untuk melengkapi tata bahasa yang sesuai, gitu, untuk kalimat tersebut. Biasanya pertanyaannya itu lebih ke jongkel omi, apa namanya akhirannya bagian terakhir ya. Ada yonkyul omi, akhiran penghubung gitu. Ada josa partikel. Tetapi partikel ini sekarang hampir jarang. Misalkan ada pun dia gabungan antara beberapa partikel gitu. Jadi misalkan momo iya malu, momo buto gitu. Jadi tidak ada partikel tiga, enam itu tidak ada untuk soal junggep gogep. Biasanya rata-rata ini yang paling banyak. Nah, untuk soal ini kita harus mengetahui bagian belakang dan apa ya, depan dan belakang itu kira-kira hubungan mereka apa. Karena biasanya bentuknya adalah ada anak kalimat satu, anak kalimat dua. Oke, di sini kita lihat contoh soalnya, gitu kan. 내일 친구와 함께 놀이공원에 뭐뭐뭐.
gitu. Jadi ini kita berarti disuruh mencari gitu kan jongkyol omi yang sesuai gitu. Akhiran kalimat gitu yang sesuai dengan apa namanya kalimat ini gitu kan. Nah, di sini ada beberapa heksim dano atau apa ya kosakata kunci gitu yang bisa kita tandai. Yang pertama adalah kata nail. Kalau dia nail besok berarti kemungkinan pasti rencana. Jadi tidak mungkin dia bentuknya adalah apa namanya bentuk lampau gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini dari pilihan jawabannya gitu kan. Ada kata ganen pyonita. Oke, ini mungkin masih bentuk present tense, mungkin masih bisa masuk ke dalam kunci jawaban. Yang kedua ada ganen jungida ganjogi ita. Ganjogi ita itu sudah lampau, gitu. Udah pernah pergi. Ganen jungida sekarang sedang pergi, gitu kan. Ini tidak sesuai dengan kata nail, sehingga nomor 2 dengan nomor 4 itu kita bisa hapus dari pilihan kunci jawaban, dari kandidat jawaban, gitu. Selanjutnya kita mencari dari nomor 1 dengan nomor 3, gitu kan. Ada kata ganen pyonita. Momohanan pyonida itu dia artinya lebih ke apa ya? Termasuk gitu kan. 예쁜 편이야 gitu kan. 어려운 편이야. Dia kayak termasuk ini nih kategori sulit nih gitu kan. Kecenderungan gitu. Jadi momohanan pion itu lebih ke kecenderungan. Sedangkan ketika kita lihat kalimatnya, 내일 친구와 함께 놀이공원에 뭐뭐뭐 gitu. Ini lebih ke rencana gitu yang akan dilakukan besok bersama dengan teman gitu. Nah, maka ini dia agak emehe. Jadi tidak sesuai dengan maknanya, jadi kita hapuskan sehingga jawaban yang benar adalah gagiru heta. Gitu. Jadi meskipun di sini ada heta lampau nih, gitu. Tetapi muhagiru heta itu artinya adalah rencana, gitu kan. Jadi mereka sekarang sudah merencanakan untuk besok. Gitu. Tapi kegiatannya itu belum terlaksana, sehingga jawaban yang benar adalah nomor 3. Nomor 2 saya skip ya, gitu kan, biar pembahasannya cepat. Ini jawabannya hadenji. Selanjutnya, tipe soal yang kedua adalah 같은 의미 표현 고르기. Jadi memilih ekspresi yang dia maknanya sama. Jadi memilih sinonim. Nah, di sini ini dia bisa berarti bukan kata gitu kan, tetapi memilih tata bahasa yang dia maknanya sama gitu kan. Nah, jadi 미추친 부분과 바꾸어 쓸 수 있는 말. Jadi mencari kata yang dia bisa diubah gitu kan di bagian yang digarisbawahi gitu. Nah, kita harus mengetahui konteks kalimatnya, harus memahami dan harus menghafal tata bahasa yang dia maknanya sama gitu kan. Jadi ketika kita belajar tata bahasa seharusnya kita bisa mengkelompok-kelompokkan. Misalkan tata bahasa yang dia artinya karena atau sebab akibat itu apa aja nih? Ada momohanika, momohagitemune, momoheso, momohanera, apalagi momohamero gitu kan. Nah, jadi tata bahasa tersebut ternyata berada dalam satu kategori makna yang sama, gitu kan. Contohnya lagi, misalkan ada kata momohamyonso, momohamyo, hadaga, meskipun agak beda ya konteksnya. Oke, kita lihat. Di sini ada kalimat dalam juga 개강이니까 방학도 다 끝난 거나 마찬가지다. Gitu. Jadi yang di garis bawah ini kita harus cari yang sesuai gitu. Nah, jadi kalau diartikan di sini daum juga 개강 이기 때문에 karena minggu depan itu udah masuk kuliah lagi gitu kan. 방학도 다 끝나다. Ya, apa namanya, liburannya berarti sudah selesai. Macan gaji di sini, ini artinya dia sama. Kenan goa gata, gitu kan. Kalau kita apa namanya ganti tata bahasanya, macan gaji itu artinya sama. Berarti karena minggu depan itu sudah mulai kuliah, berarti sama aja dong dengan gitu kan. Apa namanya liburannya sudah selesai gitu. Nah, di sini kita lihat pilihan jawabannya gitu kan. Ada kenan semida. Momohanan semida itu dia
artinya apa ya? Lebih ke termasuk gitu kan, sama gitu. Artinya sebenarnya lebih kayak momo 편이다 itu hampir mirip gitu kan. Jadi sama aja dong gitu kan dengan macan gazida gitu kan. Jadi sama aja dengan liburannya sudah selesai gitu. Momohanan semita gitu. Sedangkan yang lainnya gitu kan, kenagi marionida, momohagi marionida itu artinya sudah pasti gitu kan. Jadi sudah pasti selesai. Suatu hal yang semua orang sudah tahu. Penantashita, hat, ini dia artinya karena, biasanya untuk hal yang buruk gitu kan. Kenagi naremida. Narem ini dia apa ya, artinya lebih ke lumayan gitu kan. Setiap orang sesuai dengan standarnya masing-masing gitu kan. Nah, jadi yang lebih tepat untuk soal nomor satu ini adalah mukenan semita gitu kan. Jadi terkadang memang kita menemukan tata bahasa yang dia belum pernah kita ketahui, belum pernah kita bahas gitu kan, sehingga ya mau tidak mau satu-satu gitu itu kita kita apa namanya kita kita pelajari gitu. Jadi ketika mengajarkan soal topik, memang ini hanya dua dua soal atau empat soal gitu kan. Tetapi karena dia lumayan juga poinnya, ketika mengajarkan soal topik ditandai, oh ini tata bahasa ini artinya ini, tata bahasa ini artinya ini, lalu dikelompokkan dalam satu kelompok makna yang sama. Sebenarnya ketika kalian mempelajari buku buku khusus tentang Munbab bahasa Korea, itu dia tata bahasa tuh dikelompokkan dalam apa namanya kosakata yang makna yang sama. Gitu. Oke, nomor 2 silakan dipelajari sendiri. Lalu selanjutnya, tipe soal yang selanjutnya ada ilku juje chatki, gitu kan. Jadi kita mencari tema dari suatu teks, gitu kan. Ini sebenarnya eh, ada yang dia berada di soal Junggep, masih soal kelas apa namanya tingkat menengah, ada yang berada di soal gugup gitu. Jadi tipe soalnya sama-sama mencari tema, hanya eh, tingkat kesulitannya itu berbeda. Gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, gitu kan, biasanya ini tipe soalnya adalah eh, guanggumun, iklan atau annemun, apa namanya pengumuman. Hanya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena dia termasuk dalam soal-soal awal gitu. Jadi tingkat kesulitannya masih rendah. Lalu hekshim ohwi. Jadi kita harus menandai kosakata-kosakata yang memang penting itu kan di dalam teks tersebut gitu. Lalu mengerti uh, apa namanya situasi secara menyeluruhnya. Biasanya bentuknya masih gambar ya, gitu kan, gambar atau pengumuman pengumuman singkat. Jadi contohnya di sini ada kata 비타민이 가득. 하루 필요한 야채가 이 한 병에. Di sini kata yang 핵심 어휘nya adalah vitamin. Oke, vitamin terdapat di mana aja, buah dan sayuran. Berarti kemungkinan tentang buah dan sayuran. Gitu kan. Lalu harus 필요한 야채. Di sini sudah jelas ada yace, berarti vitamin yang ada di sayur-sayuran gitu. Nah, ini kalimatnya adalah kalimat iklan. Berarti kita bisa menebak produk apa yang dia mengandung vitamin dalam ada sayur-sayuran gitu. Mungkin jus, smoothie gitu kan. Jadi yang sekitar itu tidak mungkin kopi gitu, tidak mungkin teh gitu karena ini konteksnya adalah vitamin dengan apa namanya sayuran gitu. Sehingga tema dari ini adalah pilihannya ada jus, cola, uyu, kopi. Karena heksim dananya adalah vitamin dengan yace, maka yang paling benar adalah jus. Karena nggak mungkin Coca-Cola dikasih sayuran dong gitu kan. Tidak mungkin susu dikasih sayuran, bisa aja sih, tetapi tetap aja produk susu yang dijual di pasaran itu ya susu aja. Paling ditambah kacang-kacangan ya, susu dari kacang-kacangan gitu kan. Kopi juga tidak mungkin ditambah sayuran gitu kan. Jadi yang paling benar adalah jus. Nih. Nah, kalau ini tipe soal yang kedua gitu kan. Jadi ada kata numnen sungan jami sul gitu kan. Ini masih ganggu ya, masih iklan gitu kan. Yang mana heksim danonya adalah kata nupta, ada kata jam. Kita sudah tahu ini tentang
produk yang digunakan untuk tidur. Karena nukta itu kan berbaring ya, jam itu tidur gitu kan. Berarti iklannya kalau nggak kasur gitu kan, kalau tidak mungkin apa bantal guling atau mungkin selimut gitu. Jadi yang berkaitan dengan itu gitu. Nah, di sini pilihan jawabannya ada sugon, ada cimde, ada shige, ada shinbal. Sugon sapu tangan nggak mungkin ya, gitu kan, nggak ada hubungan dengan tidur. Gitu. Shige juga nggak, jam jelas membuat kita tidak nyaman tidur. Shinbal juga nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi yang paling benar jawabannya adalah cimde. Gitu. Jadi kalau kita sudah tahu apa namanya heksim ohuinya, maka kita bisa menebak lebih mudah. Oke, baik. Tipe soal yang selanjutnya adalah sebu neong pak hagi. Jadi kita memahami isi mendetail dari suatu teks gitu kan. Nah, biasanya gitu kan, soalnya adalah 같은 내용 찾기. Jadi kita suruh mencari pernyataan yang dia sesuai dengan teks gitu kan. Jadi dalam teks tersebut pilihan jawabannya itu ada memang isinya di dalam teks gitu kan. Lalu kita yang pertama kali harus dilihat adalah pilihan jawabannya. Jadi jangan lihat teksnya dulu, tapi lihat pilihan jawabannya, gitu kan. Lalu 중요한 어휘 확인, jadi menandai kosakata-kosakata yang memang penting gitu. Nah untuk Sebun yang Hagi ini sebenarnya range soalnya itu sangat banyak dalam ilki, gitu kan. Karena momo ilci hanan gosul gorushipsio itu soal tersebut akan selalu muncul. Nah, yang akan kita bahas di sini yang masih dia tingkat mudah ya, gitu kan, yang masih berada di nomor-nomor awal. Oke, di sini ada anemun. Jadi ada papan pengumuman tentang Amshik Munhwa Chukje, gitu kan. Jadi tentang makanan nih, festival makanan. Gitu. Nah, ini kita lihat isinya, pilihan jawabannya dulu ya, gitu kan. Nah, pilihan jawaban yang pertama ada Chukje는 올해 처음 열린다. Gitu. Ada kata ore. Oh, ini maaf ya typo harusnya. Oh bener ya gitu kan. Uh, ada kata ore berarti tahun ini pertama. Gitu. Nah, kita nanti cek di teks apakah dia pertama kalinya atau tidak. Gitu. Lalu yang pilihan kedua, 축제는 주말 이틀 동안 진행된다. Jadi jumal dengan itul. Ini bisa kita tandai ya, gitu kan. Karena jumal itu terkadang masuknya dari gemyoil, gitu. Sedangkan apakah jumal ini dia mulai dari tuyul atau gemyoil itu harus kita pastikan. Lalu yang ketiga, 축제에서 체험을 하려면 예약해야 된다. Ada kata yeyak, berarti nanti dilihat ini harus yeyak dulu atau enggak. Gitu. Lalu yang keempat, 축제에서 전통 요리를 싸 먹을 수 있다. Bisa beli nggak kita gitu? Apakah gratis? Kalau samokta itu berarti kan harus beli. Tapi kalau misalkan mau murio, ada kata murio gratis gitu. Nah itu berarti dia tidak sesuai dengan nomor 4 gitu. Kita lihat nomor 1, 축제는 올해 처음 열린다. Gitu kan. Sedangkan di sini ada kata 제8회. Berarti sudah ke-8 kalinya festivalnya. Sehingga pilihan yang pertama ini salah. Yang kedua, ada kata jumal. Berarti kita cari di sini yang berkaitan dengan waktunya itu kapan. Di sini ada toyoil, iryoil. Toil itu dia termasuk ke dalam jumal, dalam weekend. Dan dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 20 dengan 21. Sehingga nomor 2 ini dia sesuai dengan teksnya. Gitu. Nah, sedangkan yang ini sebenarnya kalau udah nemu jawaban di atas yang bawah nggak usah dibaca lagi ya tidak usah dicari lagi nggak apa-apa gitu cuma kalau misalkan ingin memastikan bisa gitu misalkan yang nomor 3 ada kata yeyak gitu. Nah di sini ada 현장에서 직접 신청하시기 바랍니다 gitu. Jadi 현장 on the spot di tempat tersebut jadi ya tidak perlu pesan jadi ya udah datang aja terus itu baru daftar di situ gitu. Nah, lalu untuk yang pilihan nomor 4 gitu kan, ada kata murio. Berarti gratis, nggak perlu beli gitu. Sehingga pernyataan ini juga salah. Jadi jawaban yang benar nomor 2. Ya.
Di sini itu tadi untuk tipe soal ini itu ada yang dia bentuk teksnya itu lebih ke gambar, teks singkat, ada yang dia bentuknya itu teks cukup panjang. Nanti di akhir-akhir soal topik kita lihat teksnya lebih panjang lagi gitu. Ini jadi masih yang di bagian awal gitu kan tentang manhwa bang. Oke, nah ini juga kita baca isinya dulu ya, gitu kan. Baca pilihan jawabannya dulu gitu. Nah, pilihan jawaban yang pertama, manhwa 카페는 manhwa bangwa 실내 분위기가 비슷하다. Berarti kita harus cari tentang 분위기 dengan kata 비슷하다. Nah, sedangkan di kalimat pertama, manhwa 방이 단순히 만화를 보는 공간에서 벗어나. Ada kata bota, melepaskan diri atau berbeda gitu dari apa namanya tempat yang biasanya untuk lihat apa namanya lihat komik gitu. Jadi dia beda dong berarti gitu karena ada kata bota ini sebenarnya maknanya adalah garuda bukan bisa kata. Tetapi ketika ragu bisa kita lanjutkan gitu kan. 벗어나서 볼거리, 먹을거리를 함께 즐길 수 있는 manhwa 카페로 다시 태어나고 있다. Gitu. Jadi dia lahir kembali sebagai manhwa cafe gitu yang mana kita bisa ada yang bisa kita baca, bisa kita lihat, ada yang bisa kita makan di situ gitu kan. Jadi kafe komik di Korea sekarang itu kita bisa sekaligus makan di situ, bisa baca komik, bisa baca buku gitu. Jadi nggak cuma buat minjem rental aja ya gitu. Nah, lalu kalimat selanjutnya 이만화 카페는 만화를 보는 공간이라는 점에서 만화방과 비슷하다. Jadi gitu sama gitu dengan manhwabang dalam konteksnya itu manhwa를 보는 공간 gitu. Tetapi kalimat pertama tadi sudah ada kata bosona ya, sehingga dia berarti maksudnya berbeda. Menwiging apa namanya situasi di dalamnya. Jadi nomor satu ini bukan. Lalu nomor dua, manhwa 카페는 주로 남성들에게 인기를 끌고 있다. Di sini ada manhwa kafe gitu kan. Jadi sedangkan dalam teks itu ada manhwa kafe, ada manhwa bang gitu. Sehingga kita harus bandingkan di sini ya gitu kan. Biasanya hanya apa populer di laki-laki saja gitu kan. Nah, ketika kita lihat di teks teks selanjutnya ya kita baca gitu. 그러나 맑은 조명과 세련된 분위기에서 고급 커피까지 마실 수 있다는 점이 다르다. Jadi dia berbeda sebenarnya gitu karena 맑은 조명 pencahayaannya yang dia terang. Jadi nggak kayak manhwabang di Korea biasanya tuh gelap gitu kan. Lalu seryonten 분위기 gitu. Jadi suasana yang lebih elegan gitu kan. Gokup kopi. Jadi kita bisa minum kopi yang dia berkualitas baik juga gitu sehingga dia berbeda. Nah, lalu kalimat selanjutnya manhwa방이 주로 남자들에게 인기가 많았다면 manhwabang ya gitu. Jadi kalau manhwabang itu biasanya ya apa populer gitu di kalangan laki-laki. Tetapi manhwa kafe kita mencarinya manhwa kafe di sini ya gitu kan. manhwa kafe는 뭐 10대, 20대 여성들에게 인기가 많다 gitu sehingga dia ternyata manhwa kafe itu bukan hanya buat cowok aja tapi buat cewek juga dia lumayan populer gitu. Jadi nomor 2 juga salah jawabannya. Nomor 3, menuangkan kopi를 마시기 위한 곳으로 새롭게 태어났다. Gitu. Nah, jadi di sini kopi를 마시기 위한 memang di teks tadi kita menemukan kata kopi, tetapi kopi di situ lebih ke ya dia tetap fungsinya untuk membaca komik gitu kan. Kopi di situ sebagai pelengkap sehingga nomor 3 juga salah. nomor 4, manhwa 카페는 볼거리와 먹을거리를 모두 즐길 수 있는 곳이다. Jadi bisa makan di sana, bisa lihat-lihat komik gitu. Jadi semua bisa dinikmati di manhwa kafe sesuai dengan kalimat yang pertama gitu. Sehingga jawaban yang benar adalah nomor 4 gitu kan. Sebenarnya ketika beruntung dalam teks ini kita harus baca sampai akhir ya, karena pilihan jawabannya itu di nomor 4 gitu kan. Jadi nomor 1, 2, 3 harus kita baca semua nih gitu kan. Dan memang meskipun jawabannya bisa ditemukan dalam kalimat pertama, tapi ya karena kita harus baca pilihan nomor 1, 2, 3 ya.
Jadi tetap harus baca sampai akhir gitu kan. Terkadang ada yang lihat soalnya mudah, nggak mesti sampai akhir gitu kan. Baru baca setengah aja sudah bisa nemu jawabannya. Gitu. Nah, di sini ada grafik gitu kan. Jadi ada 3 jenis ya di awal, gitu. Ada grafik, ada teks, ada dia tadi kayak apa namanya pengumuman biasa. Gitu. Nah, jadi kita memilih hal yang sama, gitu kan. Nah, yang pertama ada 직업의 안정성을 중요하게 생각하는 사람이 가장 적다. Jadi di sini judulnya adalah 직업 선택의 기준. Jadi apa sih standarnya atau alasan orang itu memilih pekerjaan gitu kan. Di sini ada 개인 발전 untuk pengembangan diri, ada 월급 gajinya, ada 적성 sesuai dengan kemampuannya, ada 직업의 안정성 pekerjaan tersebut itu aman atau tidak. Misalkan kalau di kita PNS itu pasti aman, nggak bakal dipecat gitu kan. Lain-lain dan ada 근무 조건 atau ya syarat dari pekerjaan tersebut gitu. Nah, jadi di sini yang nomor satu, 직업의 안정성을 중요하게 생각하는 사람이 가장 적다. Di sini ada kata 가장 적다, paling sedikit. Kita lihat di grafik ini paling sedikit apa? Kita. Berarti nomor satu salah. Oke. nomor dua, 월급과 적성을 중요하게 생각하는 사람의 비율이 같다. Di sini poinnya adalah 같다. Kita lihat 월급 sama joksong sama atau tidak, ya, meskipun hampir sama ya, gitu 12% dengan 13%, tapi kan dia tidak sama gitu, sehingga nomor 2 juga salah. Nomor 3, 개인의 발전보다. Jadi kalau ada boda berarti kita nanti harus membandingkan 월급. Jadi kita lihat 개인 발전 dengan 월급. Ada 7% dengan 12%. 중요하게 생각하는 사람이 더 많다. Gitu kan. Jadi yang berpendapat gaji lebih penting daripada pengembangan diri itu lebih banyak. Dan kita lihat di sini 월급 itu memang lebih besar, 12% ya, daripada gain baljon hanya 7%. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Gitu. Nomor 4 tidak perlu dibaca, tidak apa-apa. Oke, nah selanjutnya ada sunso pakhagi. Jadi untuk memecahkan soal ini kita membaca dulu pilihan jawabannya. Lalu untuk dia penjelasan yang dia sifat teksnya lebih menjelaskan gitu kan. Kita memperhatikan solmyunghan dan bangsik. Jadi cara menjelaskannya seperti apa gitu kan. Dan sogi haryonen hangmok. Poin-poin yang diperkenalkan itu apa gitu. Nah, sedangkan untuk non solmon itu biasanya adalah pendapat gitu kan. Jadi pendapatnya dia gimana, buktinya apa, alasannya itu gimana gitu kan. Sebab akibat ya. Kalau non solmon itu lebih ke sebab akibat. Kalau solmyungmun mungkin dia itu menjelaskan suatu istilah. Oke, nah di sini ada gana darang gitu kan. Dan kita suruh merunutkan agar menjadi teks yang dia runut gitu. Nah, di sini ada kata kita sebenarnya lihat jawabannya aja dulu, gitu kan. Ada kata ga, ada bagian ga dengan bagian ta. Berarti nomor satu kalau nggak ini. Kita lihat dua itu aja dulu. Yang pertama yang ga, 요즘. Ada kata 요즘 di sini. Baru-baru ini. Biasanya kata 요즘nya digunakan di awal teks. Sehingga kemungkinan besar ga nih jawabannya. Gitu. Jadi 요즘 꽃차를 즐겨 마시는 사람들이 늘고 있다 gitu kan. Jadi akhir-akhir ini orang yang menikmati minum 꽃차 atau teh dari bunga itu dia 늘고 있다. Naik gitu kan. Nah, ini biasanya pembukaan udah cocok nih kalau kita lihat kalimat, oh ini kayaknya pembukaannya deh. Jadi kemungkinan jawabannya itu yang enggak. Cuma kalau ragu kita bandingkan dengan yang enggak. 깨끗하게 재배한 꽃으로 차를 만들어 마시는 것이 좋다. Gitu. Jadi bagus gitu ketika kita minum teh yang dibuat dari 깨끗하게 재배한 꽃 dari bunga yang dia ditanam dengan bersih. Mungkin ada dia bunga yang ditanam di pinggir jalan yang sering kena polusi gitu sehingga dia sebenarnya ketika dibuatnya menjadi tidak baik gitu. Nah, yang enggak itu kita ketika membaca itu pertama kali pasti bingung gitu. Apa sih maksudnya? Berbeda dengan ga tadi ya. Ketika kita lihat ga, oh ini di awal kalimat nih, bisa langsung paham gitu. Sehingga nomor 3 dan nomor 4 kita pisahkan dari
apa namanya kandidat jawaban. Nah, lalu yang selanjutnya kita berarti membandingkan antara na dengan ra. Oke, kita lihat na dulu ya, gitu kan. 마음을 안정시키는 효과를 얻을 수 있기 때문이다. Jadi karena gitu orang bisa mendapatkan 효과, efek gitu kan, 안정시키는 마음을 안정시키다. Jadi efek menenangkan hati. Jadi kalau minum teh yang dari bunga itu ada efek apa ya? Efek penenangnya gitu sehingga orang banyak minum itu sekarang. Gitu. Nah ini juga bisa menjadi kandidat jawaban karena yang pertama kalimat pertama ini menyisakan pertanyaan kenapa orang-orang sekarang banyak minum teh dari bunga gitu. Ternyata di kalimat selanjutnya itu ada penjelasannya gitu. Sedangkan untuk bagian ra langsung ada 그런데. 그런데 길가에 피어 있는 꽃으로 차를 만드는 것은 피해야 한다 gitu kan. Tetapi teh yang dibuat dari bunga yang pio ita, mekar ya, mekar di pinggir jalan, gilga 만드는 것은 피해야 한다. Kita harus menghindari teh yang dibuat dari apa namanya ini ya, dari bunga ya, bunga yang mekar di pinggir jalan karena tadi itu ada polusi ya gitu. Nah, sewajarnya ketika ada kalimat pertama 요즘 ada pernyataan lalu langsung geronde itu akan aneh. Gitu. Akhir-akhir ini banyak orang yang dia minum teh dari bunga, tetapi gitu kan, belum udah tetapi gitu, sehingga yang ra ini dia agak tidak masuk dengan konteks gitu ketika dihubungkan dengan ga, sehingga jawaban yang benar gitu adalah gana rata. Jadi yang benar adalah nomor 1. Nah, lalu yang terakhir adalah sangguang mengnak 활용하기. Jadi menggunakan konteks situasinya gitu kan. Nah, jadi di sini kita biasanya jawabannya itu gitu ada bagian depan dan belakang dari apa namanya dari paragrafnya. Atas bagian paling depan dengan belakang itu kan kadang dia kesimpulan nih atau inti teksnya, inti paragrafnya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat 원인, 결과, bagian sebab akibatnya, gitu kan. Biasanya pertanyaan adalah tentang sebab dan akibat, gitu kan. Nah, 결과 문장에 뒤에 있으면 괄호 안에 원인일 것이다, gitu. Sehingga apa namanya ketika kalimat akibat itu dia ada di belakang, gitu kan. Maka jawaban yang ada di ini di yang kita mencari di sini bagian yang rumpang, gitu kan. Bagian yang rumpang itu adalah akibatnya. Nah, di sini contoh soalnya. 악보 없이 공연하는 것은 피아니스트들의 오래 전통이다. Akbo ini apa kita nggak tahu. Ya udahlah, kita lewatin aja gitu kan. Pokoknya ini nggak ada dan orang itu 공연 hada melakukan perform. Pianiste. Jadi pianiste들의 오래 전통이다 gitu kan. Jadi merupakan tradisi lama dari para pianis gitu kan ketika mereka melakukan pertunjukan. Jadi akbo ini meskipun kita tidak tahu, kita bisa menebak akbo itu mungkin yang berkaitan dengan musik gitu kan. Jadi kalau pianis itu kan biasanya ada lembar partiturnya gitu, ada pianonya gitu kan. Yang mana nih yang biasanya dihilangkan gitu kan. 이에 대해서 일부 사람들은 악보를 외우는 것보다는 뭐뭐뭐 시간을 써야 한다고 말한다 gitu kan. Jadi terkait ini gitu kan, sebagian orang ilmu sebagian ya, akbul 외우는 것보다. Jadi dibandingkan menghafal akbu tadi gitu kan. 시간을 써야 한다고 말한다. Harus menggunakan waktunya untuk titik-titik. Ini yang kita cari ya. Corona akbul 외우면 kalau kita menghafal akbu tadi, kalau menghafal kan berarti kalau pianis itu kan biasanya kita lihat piano sampai partitur ya. Berarti kemungkinan jawaban arti dari akbu itu adalah partitur. Jadi kalau menghafal partiturnya karena ada kata 외우다 ini ya. 작곡가를 좀 더 이해하게 돼요. Jadi kita bisa lebih memahami pikiran dari si pembuat lagunya. 결국 작품에 대해서 표현력이 풍성해질 수 있다. Jadi
ekspresi si pianisnya tersebut terhadap karya itu gitu akan lebih beragam juga gitu kan. Jadi dia tanpa partitur, dia menghafal partiturnya gitu kan, sehingga dia bisa lebih menghayati. Nah, di sini gitu kan ada kata 전통을 이해하는데. Jadi di sini hampir sama ya gitu kan. Untuk memahami tradisinya gitu kan. Atau 표현력을 높이는데 untuk meningkatkan apa ya ekspresi si piano tersebut ketika dia melakukan perform gitu. 공연을 기획하는데 jadi merencanakan pertunjukan 장단점을 설명하는데 jadi menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari tadi ini ya apa namanya menghafal atau tidaknya partitur tersebut gitu kan. Nah, jadi di sini gitu. Jadi sebenarnya ini kan pembuka, lalu pendapat dari si penulis ini adalah lebih di sini. Jadi ya meskipun apa namanya kita tidak mencurahkan waktu khusus untuk ekspresi saat tampil gitu kan. Kalau kita menghafal partiturnya otomatis ekspresi kita bisa lebih kaya juga gitu kan. Jadi sebenarnya intinya di sini gitu kan. Nah, jadi 표현력 ini dia berkaitan dengan hal ini. Sehingga jawabannya lebih ke nomor 2. Di sini sama gitu kan. Kita disuruh mencari ke kalimat yang kedua. Bisa jadi sebenarnya kita hanya sampai sini ya, gitu kan. Jadi misalkan kalimat pertama di sini ada sa람들은 일반적으로 쓴맛을 버린다. Orang-orang itu biasanya senmat, rasa pahit. Kita tidak tahu misalkan kata korida ini apa. Tetapi secara alamiah kita mikir orang biasanya tidak suka rasa pahit. Orang biasanya menghindari rasa pahit. Berarti arti kata korida itu ya kalau nggak menghindari, tidak suka, menjauhi. Jadi berkaitan dengan itu. 이것은 뭐뭐뭐 본능과 관계가 있다. Jadi ada hubungannya dengan 본능 ya, apa sih namanya? Intuisi, gitu, intuisi titik-titik gitu kan. Nah, lalu di kalimat yang selanjutnya, 식물 중에는 독성이 있어서 몸에 해로운 것들이 있다. Gitu. Jadi di antara tanam-tanaman gitu ada beberapa yang mereka punya punya racun gitu kan. Jadi kan kadang kalau kita baca buku-buku apa ya buku dulu gitu kan. Oh ya kalau burung itu makan buah tersebut itu berarti dia tidak beracun gitu. Karena memang di antara tanam-tanaman tuh banyak yang beracun gitu kan. 해로운 것들이 있다 gitu. 그런데 이런 독이 있는 식물은 jadi tanaman yang dia ada racunnya gitu kan. 보통 쓴맛이 난다. Biasanya rasanya pahit gitu sehingga orang itu pada akhirnya berpikiran bahwa yang namanya pahit itu pasti berbahaya gitu sehingga kita cenderung menghindari rasa pahit gitu kan. Jadi di sini coba kita lihat jawaban jawabannya dulu ya, sudah bisa nemu atau belum gitu kan. 지나친 과식 ihata menghindari makanan yang berlebihan gitu kan. Jinachida berlebihan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita disuruh mencari bagian kenapa sih alasannya orang tuh menjauhi makanan pahit gitu kan. Nah, ini jinachin 과식을 피하려는 gitu kan. Sebenarnya kan tidak untuk menghindari makanan yang berlebihan ya. Jadi nomor 1 bukan. Nomor 2 자신의 몸을 보호하려는 gitu. Jadi untuk kita menghindari makanan pahit itu untuk melindungi tubuh kita. Sebenarnya itu ada hubungannya dengan ini ya, tuksong, racun. Karena racun, tanaman yang beracun itu biasanya pahit, jadi sebenarnya kita tuh untuk melindungi tubuh kita. Sehingga nomor 2 itu dia jawabannya. Jadi tidak perlu sampai akhir sebenarnya, tetapi bersamaan ya ini. Kita membaca kunci jawaban bersamaan dengan teksnya gitu dan sudah bisa nemu jawabannya nomor 2. Baik itu tadi tentang soal-soal topik, gitu kan? Khususnya bagian ilki yang pertama ini masih yang soal-soal jungger.
gitu. Sehingga sebenarnya masih banyak PR-nya, terutama untuk yang gugup gitu kan. Semoga bisa membantu kalian semua untuk memahami soal topik, mengerjakan soal topik, dan mendapatkan hasil yang lebih baik. 자, 그럼 오늘은 여기까지 끝났습니다. 수고하셨습니다.